Catatan ya, catatan. Innamal a'malu binniyat. Nah, sesuatu itu bermula, bermanfaat atau tidaknya tergantung dengan niat seseorang. Tidak sengaja orang wudhu tertelan es teh. Nah, ini enak ini. Itu sangat enak itu ya. Sangat enak. Kalau hujan-hujanan itu boleh-boleh saja. Boleh-boleh saja asal tidak mangap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita jumpa lagi bersama Suara Merdeka di acara Jelang Berbuka Puasa. Kali ini tetap ditemani narasumber setia kita yang paling ganteng sedunia, Habib Ahmad Rifki. Tema kali ini adalah kita membahas tentang hal-hal yang bisa dan tidak bisa membatalkan puasa. Banyak pembaca-pembaca, pemirsa Suara Merdeka itu yang bertanya-tanya tentang apa sih hal-hal yang bisa membatalkan puasa. Salah satunya yang ditanyakan nih, ini Bib. Sempat kan kita kemarin sempat COVID tuh ya Bib. Di situ ada bulan puasa juga. Ada vaksin ya Bib ya. Vaksin itu kan disuntik Bib. Itu hukumnya gimana Bib? Kalau suntik vaksin untuk acara untuk pas puasa gimana Bib? Vaksin pas puasa itu ijma ulama MUI Indonesia menyatakan itu sah, tidak membatalkan puasa. Nah, karena mudarat dan manfaatnya jauh berbeda. Manfaatnya niku sangat penting, tidak bisa ditunda-tunda. Kalau ditunda-tunda malah berbahaya untuk nyawa. Maka itu sah, tidak membatalkan puasa. Kalau bukan suntik vaksin Pak Bib, gimana Bib? Tetap boleh. Suntik apa dulu? Misalnya suntik vitamin nih. Suntik vitamin, Itu suntik insulin. Nah, terus itu kalau vitamin, insulin kondisi yang bagaimana? Kalau emang ini orang ya penderita yang harus disuntik itu boleh boleh tidak puasa. Tetapi kalau kalau emang beliau itu punya semangat puasa, maka tetap boleh puasanya, boleh suntiknya. Nggak batal ya Beb ya? Nggak batal karena keadaan yang memaksa. Beda lagi kalau yang suntik kecantikan. Iya. Apa itu yang suntik hormon? Yang suntik apa itu silikon. Nah itu batal total kan begitu ya. Iya, sebaiknya dilakukan setelah berbuka. Setelah berbuka. Dan mungkin bisa setelah Ramadan mungkin ya Bib. Lebih aman. Terus nih untuk menjaga kebersihan nih Bib, kita kan gosok gigi ya Bib ya. Itu bagaimana kita harus melakukan gosok gigi agar tidak membatalkan puasa? Gimana Bib? Catatan ya, catatan. Innamal a'malu binniyat. Nah, sesuatu itu bermula, bermanfaat atau tidaknya tergantung dengan niatnya seseorang. Kalau dulu zaman kecil, aku gosok gigi biar bisa dapat minum dikit-dikit. Ya. Nah itu kalau ketika kita sudah dewasa, ya itu batal total kan begitu. Nah, tapi kalau kita gosok gigi itu sebenarnya boleh-boleh saja. Tetapi banyak ulama banyak ulama memfatwakan makruh. Maka lebih baik kalau gosok gigi itu ketika sebelum sahur, setelah sahur, awal adzan subuh. Ketika kita wudhu mau melaksanakan sholat subuh itu bukan sebelum sahur ya Bibnya malah. Sebelum sahur kan biasanya orang kalau habis makan baru sikat gigi kan. Setelah makan wudhu sudah adzan pun nggak masalah karena itu impossible kita berharap minta air dikit-dikit masuk itu enggak. Tapi kalau berjaga-jaga lebih baik emang terus andainya
emang sangat risih di siang hari bangun tidur sangat risih, boleh cukup sedikit saja di area-area depan, sedikit aja, kumurnya cukup terbatas saja. Berarti begitu juga dengan wudhu ya, tidak membatalkan puasa ya. Misalnya wudhu nggak sengaja nih tertelan es teh gitu mungkin. Tidak sengaja orang wudhu tertelan es teh, lah ini enak ini. Itu sangat enak itu ya, sangat enak. Kalau tidak sengaja sah-sah saja. Enak juga, enak lagi kalau tidak sengaja tertelan nasi rendang, itu enak. Ya, kalau tidak sengaja apapun yang masuk sah, ya, tidak membatalkan puasa dan tidak dilanjutkan, ya, dan tidak berada di warung makan. Nah, itu ya. Jadi jelas teman-teman ya, kalau nggak sengaja nggak apa-apa, asalkan nggak di warung makan. Nah, kita pulang kerja, lupa kalau ini bulan puasa, masuk jeruk langsung ambil minum. Nah itu berkah itu. Alhamdulillah kalau bisa tiap hari itu ya. Nah ini Bib, ada yang tanya juga nih Bib. Dia tuh kan suka berenang nih Bib ya, berenang. Dia atlet renang junior ya. Dia harus tetap latihan untuk besok dia mau kejuaraan, mungkin setelah Ramadan, setelah Lebaran dia akan kejuaraan. Dia kan harus berlatih berenang. Itu gimana Bib? Mau nggak mau pasti tertelan Bib. Kalau berenang itu Bib, gimana Bib? Hukumnya Bib? Masa pasti tertelan? Pasti tertelan. Ini kalau berenang ya, kalau berenang itu ada dua pendapat ulama. Nah, yang satu menyatakan boleh, yang satu menyatakan batal. Nah, batalnya itu karena ada kemungkinan menelan pertama, terus ada yang menganalogikan seperti botol. Botol itu kalau dimasukkan ke air, itu sangat memungkinkan sedikit terbuka. Air masuk, itu kalau ditutupi tangan begini memungkinkan, itu analogika beberapa ulama. Nah itu maka membatalkan. Cuman kalau ulama Syafi'iyah yang ada di Indonesia rata-rata menyatakan tidak membatalkan, cuman makruh. Lebih baik tidak dilaksanakan karena itu makruh. Terus ini Bib, kayak atlet kita, kebanggaan kita ini Megawati Angestri Pertiwi ya Bib. Itu kan sedang main di Liga Voli Korea. Dia itu kan main tentunya membutuhkan tenaga untuk bisa prima ya. Di sisi lain dia harus puasa. Tidak hanya Mega sih, beberapa pemain Liga Italia, Liga Inggris yang musim juga apakah tetap harus menjalankan puasa atau seperti apa Bib? Mensiasatinya seperti apa Bib? Mensiasatinya pada prinsipnya puasa itu mengikat hukumnya. Ya, puasa wajib, itu mengikat wajib. Nah, wajib kecuali ada hal-hal yang memang tidak bisa ditinggalkan. Contoh tadi kalau emang kita atlet. Nah, atlet kalau itu tidak dilaksanakan, ini tapi pendapat ya, ini hanya pendapat. Kalau pendapat ulama menyatakan, banyak pendapat ulama yang menyatakan bahwa harus tetap puasa. Cuman kalau emang itu bisa membahayakan dirinya, membahayakan hidup keluarganya, boleh meninggalkan. Contoh tidak hanya atlet ya, nyuwun sewu, pekerja keras seperti tukang beca, tukang bangunan ya, dia harus berjuang mencari nafkah untuk keluarganya, tapi kerjaannya dia sangat keras, itu boleh mengganti puasanya. Nah, tapi harus ketika subuh tetap nawa itunya puasa. Tapi nanti ketika sudah benar-benar bekerja kok sampai udah nggak kuat, itu boleh membatalkan puasa. Oh, berarti niatnya memang harus puasa. Niat puasa, kita hormat dulu, bulan puasa. Coba dulu semaksimal mungkin sekuat kita, kalau nggak kuat
Berarti memang sebenarnya fleksibel ya. Islam Tidak- itu fleksibel, tidak kaku, tidak apa ya, letterlock, enggak. tidak menyiksa ya. Enggak. Apalagi kalau misalnya gini, Bib. Kita puasa sedang hujan-hujanan ya, Bib. Teringat masa kecil itu ya. Teringat masa- Nah, Tidak sengaja hujan-hujanan atau sengaja hujan-hujanan. Gitu ya, Bib. Gimana nih, Bib? Seru nih, Bib. Kayaknya anak-anak perlu nonton nih, kita coba dulu nih nanti. Kalau haus, hujan-hujanan. Hujan-hujanan. Kalau hujan-hujanan itu boleh-boleh saja. Boleh-boleh saja asal tidak mangap. boleh ya. Kalau iya. mangap kan berarti Nah. sengaja untuk menada air hujan. Bener ya, Bib ya? Sengaja nggak sengaja pun, contoh ketika anak-anak ya, teringat masa kecil dulu kita hujan di bulan puasa kita bal-balan, main sepak bola, teriak-teriak ketika hujan masuk, nah, itu tertelan. Nah, itu iya. memakruhkan amalan puasa kita. Iya. Ini cukup menarik. Ini pembahasan tentang hal-hal yang bisa dan tidak bisa membatalkan puasa. Tapi untuk sesi kali ini kita cukupin saja untuk hari ini. Nanti akan kita lanjut dengan pertanyaan-pertanyaan menarik di sesi berikutnya. Tunggu video kami di sesi selanjutnya dan pasti akan bakal seru dan menarik bersama Habib Ahmad Rifki. Cukup sekian. Wassalamualaikum Warahmatullahi taala wabarakatuh.